Halo bro, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas wanita itu mudah takluk dengan hal ini. Pertama, lo hanya PDKT sama cewek yang lo suka. Yang kedua, lo itu hanya PDKT sama cewek yang merespon chattingan dari kalian. Atau ketika kalian PDKT-nya secara offline, maka kalian itu hanya berinteraksi dengan cewek yang mau kenalan sama kalian. Karena gini, ketika kita PDKT sama cewek, kita ngechat cewek dan cewek ini nggak respon, ya udah kita langsung tinggalin, nggak usah ngurusin dia lagi. Oke? Yang kedua, ketika kalian ketemu sama cewek itu secara langsung, ketika dia nolak untuk kenalan sama kalian, langsung aja tinggalin, nggak usah baper, nggak usah ngejar-ngejar, langsung tinggalin. Karena ketika kalian tetap ngotot, maka di situ kalian sudah terjebak pada pertama, kalian akan jadi badut. Yang kedua, ketika lo udah jadi badut, lo akan susah banget untuk move on. Lama-kelamaan kalau kalian tidak keluar dari zona ini, selamanya lo itu akan terlalu baper sama cewek, akan terlalu needy sama cewek. Lihat cewek cantik dikit langsung pengen. Lihat cewek yang mungkin rada bohai dikit langsung pengen. Kalian adalah seorang pria sejati. Nah, pria sejati ini adalah seorang pria yang mampu menerima kenyataan. Kalau lo PDKT sama cewek dan cewek ini ada kode-kode dia nggak tertarik sama lo, langsung tinggalin. Berulang kali gue ucapkan ini, berulang kali gue nasihatin ini, tapi masih banyak aja pria-pria di Indonesia ini ngejar-ngejar cewek. Ketika lo ngejar-ngejar cewek, yang ada itu lo cuman jadi badut. Kalian ketika ngejar-ngejar cewek itu membuang waktu, membuang tenaga, dan cewek juga nggak bakal respect sama lo bro. Nah, anggap aja kalian itu chattingannya sudah lancar. Ketika cewek balas chattingan kalian, entah dia itu balasnya cepet atau enggak, at least balasannya cewek itu enggak garing, dan juga balasannya cewek itu enggak bikin kalian itu moodnya turun, maka itu bagus. Ibarat kata kalau cewek itu udah mau komunikasi sama kalian, itu udah 30% PDKT kalian berjalan dengan baik. Setelah kalian chattingan, mungkin chattingan 1 sampai 3 hari atau seminggu, langsung ajak dia jalan. Oke, nggak usah banyak basa-basi ketika chattingan kalian udah dibales dan obrolan sudah mulai intens, langsung ngajak dia jalan. Oke, ini adalah rules yang pertama. Ketika lo PDKT, seminggu itu harus ngajak cewek ini jalan. Kenapa? Karena kalau cewek ini nggak lo ajak jalan, cewek ini pasti akan diajak jalan sama cowok lain. Ingat bro, ketika lo PDKT sama cewek, saingan lo itu banyak. Apalagi kalau yang lo PDKT-in adalah cewek yang cantik, maka saingan lo itu sangat-sangat banyak. Kalau lo nggak ngajakin dia jalan, otomatis dia pasti akan diajak jalan sama orang lain. Lo harus pahami bro, kalau lo nggak cepet-cepet ngajak dia jalan, ya otomatis peluang lo akan diambil sama cowok lain. Banyak sekali pria-pria di Indonesia itu tidak berani ngajak jalan cewek. Kalau lo pengen PDKT, ya lo wajib ngajak cewek ini jalan bro. Karena apa? Karena dengan jalan sama cewek, kita bisa melihat karakter asli cewek itu seperti apa. Kita bisa melihat apakah cewek ini jijik sama kita atau tidak. Kita bisa melihat komunikasi kita sama cewek ini lancar atau tidak. Jangan sampai kalian itu menunda-nunda ketemuan sampai 2 minggu, 3 minggu, atau bahkan 1 bulan. Ketika lo cuman PDKT-nya chattingan doang selama 1 bulan, itu sebenarnya bukan PDKT yang efektif. Ketika kalian PDKT-nya itu cuman chattingan doang, maka cewek akan menganggap kalian sebagai cowok yang cupu. Dan kalau kalian cuman PDKT-nya cuman chattingan doang, cewek itu nggak bakal mau untuk menjadikan lo sebagai pacar bro. Paling enggak lo pasti hanya akan dijadikan second option atau pilihan kedua atau pria cadangan. Nah, gimana caranya ngajak cewek ini ketemu? Ya gampang, lo bisa langsung to the point aja. Besok ketemu yuk di cafe ini, atau di restoran ini, atau di tempat ini. Ketika ketemuan, lo yang menentukan tempat ketemuannya mau di mana, dijemput jam berapa, oke? Itu kalian yang menentukan, oke?
Nah, ketika ketemuan, lo juga bisa request misalnya, boleh nggak kalau kamu pakai baju merah biar kita agak serasi? Atau lo juga bisa bilang, gimana kalau kamu pakai baju warna hitam? Soalnya di tempat itu ada spot bagus. Kenapa hal ini kita lakukan? Karena kita pengen ngetes apakah cewek ini mau melakukan sesuatu untuk kita atau tidak. Ini adalah tes pertama dan ini juga adalah salah satu cara agar cewek itu mau berinvestasi emosi kepada kita. Makin banyak cewek itu menuruti permintaan kita, maka dia akan tenggelam dalam investasi cinta kita. Secara tidak langsung kalau cewek itu sering ngikutin omongan dari kita atau permintaan kita, maka secara tidak langsung cewek ini sedikit demi sedikit akan nyaman sama kita. Nah, kalau kalian pengen bikin cewek ini nyaman sama lo, cewek ini bisa jatuh cinta sama lo harus membuat cewek ini seakan-akan berkorban untuk kalian. Pengorbanannya tuh hal-hal yang kecil aja, hal-hal yang receh aja, seperti yang gue sebutkan ini. Ketika kalian mungkin pengen jalan, lo bisa menawarkan untuk lo yang jemput dia. Kalau dia nggak mau, mungkin masih risih atau mungkin masih belum percaya, ya udah langsung ketemu di tempat tujuan. Ketika lo ketemu sama cewek, lo harus langsung salaman sama dia. Dari sini kita bisa melihat apakah cewek ini mau disentuh sama lo atau tidak. Kalau dia mau salaman ya bagus banget. Karena itu tanda kalau cewek ini nggak jijik sama lo. Kalau misalnya dia nggak mau salaman, ya udah nggak apa-apa. At least dia mau untuk ketemu sama lo. Tinggal kita bisa puji dia. Mungkin kita bisa memuji, wah kamu bagus banget ya hari ini. Wah dandanan kamu rapi. Atau mungkin lo juga bisa bilang, wah bagus ya kamu datangnya nggak terlambat. Atau lo juga bisa memuji, wah kamu wangi banget. Intinya ketika lo ketemu sama cewek, lo harus lakukan hal tersebut. Pertama sentuhan secara fisik yaitu salaman. Yang kedua lo harus memuji dia ya minimal 3 kalimat lah. Setelah itu yang kalian lakukan adalah ya lo bisa langsung ambil menunya terus lo menawarkan sama cewek, lo juga bisa kasih rekomendasi makanan atau minuman yang favorit di sini gitu. Setelah itu kalian bisa membuka topik obrolan yang ringan-ringan. Misalnya lo bisa nanya tentang backgroundnya cewek atau lo bisa nanya kegiatan dia seminggu ini ngapain aja. Lo nanya aja hal-hal yang ringan-ringan dulu. Lo juga bisa nanya hobinya dia apa yang dia suka gitu. Mungkin lo juga bisa nanya tentang setelah kuliah atau setelah kerja ini kamu pengen ngapain gitu. Gue sangat merekomendasikan untuk kalian tuh menanyakan hal-hal yang personal tapi jangan yang terlalu privasi. Gunanya buat apa? Agar kalian itu dinilai sama cewek berbeda sama cowok yang lain. Lo bisa nanyain tentang warna favoritnya dia, musiknya dia seleranya seperti apa, film yang dia suka seperti apa. Kalau kalian misalnya nanya hobinya apa, terus dia mungkin menjawab, wah hobi aku karate. Nah, langsung aja kalian bisa membuka topik karate itu. Misalnya lu bisa nanya, kok kamu bisa suka karate dari siapa atau dari mana? Latihannya kapan gitu? Mulai sukanya dari kecil atau diajarkan siapa gitu. Jadi kita lebih mengulas tentang dirinya itu sukanya apa. Jangan terlalu fokus sama kita. Pertemuan pertama itu kita servis si cewek. Jadi kita nanyain sesuatu hal yang memang cewek ini mau jawab dan cewek ini suka. Jangan terlalu nanya hal-hal privasi, misalnya kayak lo nanya gajinya ceweknya berapa, mungkin lo nanya tentang keluarganya, mungkin neneknya atau ibunya atau orang tuanya masih hidup atau belum, itu jangan dulu. Kita boleh menanyakan hal-hal yang personal tapi bukan privasi. Nah, di sini kalian harus bisa membedakan antara hal-hal yang personal dan juga privasi. Personal itu ya yang melekat pada dirinya cewek, misalnya selera musiknya dia, apa yang dia suka, makanan favoritnya apa, minuman favoritnya apa. Nah, kalau privasi itu lebih serius lagi, misalnya gajinya dia, misalnya mungkin luka batinnya dia, kondisi keluarganya dia. Nah, itu jangan ditanyakan dulu kalau PDKT. Apalagi kalau kalian baru pertama kali ketemu atau first date. Nah, dari sini kalian juga akan bisa melihat apakah cewek ini nanya balik ke kalian atau tidak. Ketika cewek ini nanya balik tentang lo, maka itu adalah hal yang sangat bagus. Ketika cewek udah nanya balik ke lo, misalnya dia nanya terus kamu kesibukannya apa,
kamu kerja atau kuliah, barulah di situ kalian bisa mengeluarkan skill 1, skill 2 atau langsung ultimate. Tapi gue sarankan jangan terlalu terbuka, jangan terlalu mengumbar semua hal. Kalian mungkin bisa menjawab tapi tipis-tipis. Misalnya kalian adalah seorang pengusaha atau apa, itu kalian bisa jawab tapi tipis-tipis aja. Biar apa? Biar cewek itu tetap pengen penasaran tentang apa kerjaan kita atau apa kegiatan kita. Nanti kalau cewek itu nanya-nanya terus, barulah kalian bisa jawab seutuhnya. Tapi kalau cewek ini cuman nanya tipis-tipis, ya lo juga jawabnya tipis-tipis aja. So, kesimpulannya adalah ketika lo PDKT sama cewek, pertama lo tuh harus ngechat. Di chat ini lo harus tahu cewek ini suka sama lo atau tidak, tertarik ketemu atau tidak. Kalau chattingan lancar, langsung ajak dia ketemu. Ketika ketemu sama cewek, lo yang harus menentukan tempatnya di mana, dijemput jam berapa gitu, pulangnya kapan. Itu kalian yang harus menentukan. Setelah itu, ketika lo ketemu sama cewek, lo langsung berjabat tangan, langsung memuji dia. Setelah itu lo bisa ambil menu, dan setelah itu kalian bisa membuka obrolan dengan yang ringan-ringan. Lakukan hal ini rutin kepada semua cewek yang memang kalian anggap gebetan. Baru kalian bisa menilai apakah cewek ini layak untuk kalian seriusin atau tidak. Lo harus tahu bro, ketika lo ketemu sama cewek, minimal itu 3-5 kali ketemuan, baru kalian bisa menentukan mana cewek yang memang kalian seriusin atau tidak. Kalau kalian hanya ketemu sama satu cewek, maka lo nggak akan punya pembanding. Ketika lo cuman ngejar-ngejar sama satu cewek, udah pasti lo akan bucin dan lo akan baper. Makin banyak cewek yang lo PDKT-in, maka peluang lo untuk dapetin cewek juga akan makin banyak. Dan lo tidak menjadikan cewek ini satu-satunya tujuan. Karena apa? Karena lo punya banyak opsi. Kalau lo punya banyak opsi, lo nggak akan baper dan lo nggak akan needy. Lo nggak akan terlalu butuh sama cewek. Tapi kalau lo cuman PDKT sama satu cewek, lo pasti akan jadi budaknya cewek tersebut. Itu aja yang dapat gue sampaikan. Ini adalah tips yang paling basic ketika kalian PDKT sama cewek. Kalau kalian belum menerapkan hal ini, gue yakin kalian pasti jomblo saat ini. Ketika kalian sudah mendengarkan tips ini, langsung praktekkan. Gak usah banyak nanya, gak usah banyak overthinking, langsung aja dipraktekkan. Ketika lo praktek, lo akan menemukan hal yang baru, lo akan menemukan hal yang berbeda, lo akan menemukan hasilnya. Kalau lo belum praktek, lo nggak akan tahu hasilnya seperti apa. Dan kalau kalian menemukan masalah, lo bisa langsung konsultasi sama gue. Atau kalau kalian pengen mandiri, kalian bisa langsung aja baca ebook dari Pria Bertumbuh. Itu aja yang dapat gue sampaikan. Sampai jumpa di video yang berikutnya.